Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fareza dengan NPM 2110631170118. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal knowledge representation saya, yaitu yang berjudul model representasi pengetahuan untuk analisis kepadatan penduduk di Jawa Barat menggunakan algoritma Fuzzy Che-Mins. Yang pertama adalah latar belakangnya. Kepadatan penduduk itu merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam mengelola distribusi penduduk yang tidak merata. Tingginya kepadatan di beberapa daerah dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, distribusi sumber daya, hingga pembangunan infrastruktur. Nah, kondisi ini itu menuntut adanya pemahaman mendalam mengenai pola distribusi penduduk, sehingga kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada data yang akurat dan representatif. Namun, metode analisis konvensional seringkali kurang mampu menangkap kompleksitas data kependudukan, seperti ketidakpastian dan variasi antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi untuk mengelompokkan wilayah sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk menggunakan algoritma Fuzzy Che-Mins, serta memvisualisasikan hasil pengelompokan ini agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif di Provinsi Jawa Barat. Lalu rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana cara mengelompokkan wilayah di Jawa Barat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan menggunakan algoritma Fuzzy Che-Mins. Lalu yang kedua, bagaimana representasi pengetahuan dapat digunakan untuk menyusun hasil pengelompokan menjadi sebuah basis pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan. Lalu di sini ada batas masalahnya di mana yang pertama itu penelitian ini menggunakan dataset kepadatan dan luas wilayah per kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Lalu yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode clustering. Yang ketiga, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Fuzzy Che-Mins. Lalu ada tujuan penelitian ini, tujuan proposal ini yang pertama mengelompokkan wilayah di Jawa Barat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan menggunakan algoritma Fuzzy Che-Mins. Lalu yang kedua menghasilkan model representasi pengetahuan yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan wilayah berbasis data. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan algoritma Fuzzy Che-Mins untuk analisis data yang kompleks dan tidak pasti. Dengan mengintegrasikan Fuzzy Che-Mins dalam proses pengembangan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, penelitian ini dapat menjadi referensi metodologis untuk studi di bidang data mining, representasi pengetahuan, dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Lalu ada manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, seperti perencanaan infrastruktur, distribusi sumber daya, dan kebijakan sosial di Provinsi Jawa Barat. Visualisasi hasil clustering dalam bentuk peta tematik dan model berbasis aturan dapat mempermudah pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan kepadatan penduduk secara lebih efektif. Lalu ada penelitian sebelumnya di mana menjadi studi literatur mengapa saya mengambil judul ini. Yang pertama ada analisis perilaku sosial masyarakat terhadap pandemi menggunakan Fuzzy Che-Mins, di mana penelitian itu Siregar pada tahun 2024. Mana hasil penelitian itu melibatkan 67 responden dan mengidentifikasi 3 kelompok berdasarkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sikap vaksinasi, dan akses informasi. Temuan menunjukkan pentingnya akses informasi valid dalam memengaruhi sikap dan perilaku, serta perlunya kebijakan untuk menangani disinformasi. Metode Fuzzy Che-Mins itu efektif dalam mengungkap pola perilaku sosial, mendukung edukasi kesehatan. Lalu yang judul kedua ada penerapan algoritma Fuzzy Che-Mins untuk melihat pola penerimaan beasiswa Bank Indonesia, di mana penulisnya itu Surya Maulana pada tahun 2023. Dan hasil penelitian itu yaitu penelitian ini menerapkan algoritma Fuzzy Che-Mins untuk menganalisis pola penerimaan beasiswa Bank Indonesia di 5 universitas antara 2020 sampai 2022. Dan hasilnya itu menunjukkan penerima beasiswa umumnya memiliki IPK di atas 3,5, terutama di Universitas Riau. Metode Fuzzy Che-Mins ini efektif dalam mengelompokkan data dengan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan program studi Teknik Informatika mendominasi kelompok menerima beasiswa. Lalu ada judul yang ketiga, yaitu segmentasi citra satelit dalam observasi dan konservasi hutan lindung Taman Nasional Gunung Lauser menggunakan algoritma Fuzzy Che-Mins. Penulisnya itu Meliadi dan Harliana pada tahun 2022. Yang mana hasil penelitian itu membahas penggunaan algoritma Fuzzy Che-Mins untuk segmentasi citra satelit dalam pemantauan hutan lindung Taman Nasional Gunung Lauser. Hasilnya menunjukkan bahwa Fuzzy Che-Mins efektif untuk mengelompokkan objek berdasarkan warna, memudahkan identifikasi area penting di hutan.
Meskipun akurasi tergantung pada jarak dan bentuk objek, metode ini tuh dapat digunakan untuk menghitung degradasi hutan secara lebih akurat. Penelitian ini juga menjalankan perbandingan dengan metode segmentasi lainnya untuk meningkatkan efisiensi. Lalu penelitian sekarang yaitu penelitian saya ini bertujuan untuk mengembangkan model representasi pengetahuan menggunakan algoritma Fuzzy-Chen-Mins untuk menganalisis kepadatan penduduk di Jawa Barat. Fuzzy-Chen-Mins dipilih karena kemampuannya menangani data kompleks dan tidak pasti. Lalu memungkinkan setiap data itu memiliki tingkat keanggotaan dalam beberapa klaster. Lalu hasil pengelompokan ini akan disusun menjadi model representasi pengetahuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam kebijakan membangun wilayah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, kombinasi fase James dan reparasi pengetahuan membuka peluang untuk solusi inovatif dan dalam analisis data spasial. Lalu objek penelitian saya yaitu adalah data kependudukan dan luas wilayah per kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Di mana data ini saya ambil dari papan data Jabar yang akan digunakan sebagai dasar analisis clustering dengan algoritma Fuzzy-Chen-Mins. Lalu metode penelitian saya itu menggunakan KDD yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama data selection, yang kedua pre-processing and cleaning data, yang ketiga transformation data, yang keempat data mining, kelima evaluation, dan yang keenam knowledge representation. Lalu ada rancangan penelitian saya. Yang pertama itu tadi ada data selection, di mana tahap pertama yaitu proses pemilihan dataset yang relevan untuk penelitian ini. Dataset yang digunakan itu mencakup data jumlah penduduk dan luas wilayah per kabupaten kota di wilayah Jawa Barat tahun 2023 yang diperoleh dari Open Data Jabar. Data ini menjadi dasar untuk proses clustering menggunakan algoritma Fuzzy-Chen-Mins. Lalu ada pre-processing dan cleaning data, yaitu di mana proses pembersihan dan penyiapan data agar siap digunakan dalam analisis. Nah, pada tahap ini nilai kosong atau missing value itu diidentifikasi dan ditangani, baik melalui imputasi maupun penghapusan data yang tidak relevan. Data duplikat dihapus untuk menghindari bias dan format data distandarisasi untuk memastikan konsistensi. Lalu selain itu atribut yang tidak relevan disaring sehingga hanya data yang berhubungan dengan kepastian kepadatan penduduk yang akan dianalisis. Lalu yang ketiga ada transformation data. Setelah data dibersihkan, lakukan transformasi untuk mengubah data menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan algoritma clustering. Nah, transformasi ini meliputi normalisasi data di mana skala nilai semua atribut disetarakan agar tidak ada atribut yang mendominasi hasil clustering. Lalu yang keempat ada data mining, di mana ya penerapan algoritma ini itu di mana sini kita akan melakukan penerapan algoritma Fuzzy-Chen-Mins untuk clustering. Nah, pada tahap ini tentukan jumlah cluster awal yang dihasilkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu sangat padat, yang kedua padat dan tidak padat. Nah, algoritma ini itu bekerja dengan menentukan pusat cluster berdasarkan atribut dataset dan mengintegrasi proses penentuan keanggotaan data terhadap masing-masing cluster. Proses ini itu dilakukan secara berulang sehingga mencapai konvergensi di mana pusat cluster tidak lagi mengalami perubahan signifikan. Lalu hasil dari tahap ini adalah data yang terkelompok berdasarkan kepadatan penduduk dengan derajat keanggotaan fuzzy untuk setiap wilayah. Lalu ada evaluation, di mana dilakukan untuk menilai kualitas hasil clustering. Nah, validasi ini dilakukan untuk memulai seperti DBI yang mengukur seberapa baik data terkelompok. Selain itu, hasil clustering dihasilkan untuk memastikan bahwa pola distribusi yang dihasilkan sesuai dengan logika dan data aktual. Nah, lalu jika diperlukan, hasil clustering dibandingkan dengan metode lain seperti KAMIS untuk membuktikan kalau keunggulan Fuzzy-Chen-Mins ini dalam menangani data yang kompleks dan ambigu. Lalu yang terakhir ada knowledge representation, di mana hasil clustering itu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Lalu hasil pengelompokan ini divisualisasikan dalam bentuk pola tematik yang menggambarkan distribusi kepadatan penduduk berdasarkan klaster di wilayah Jawa Barat. Selain itu, hasil clustering disusun menjadi model berbasis aturan atau rule base yang dapat digunakan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan atau sistem informasi geospasial. Semua hasil ini termasuk evaluasi dan representasi pengetahuan dokumentasikan dalam laporan penelitian untuk mendukung kebijakan berbasis data secara efektif. Mungkin terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.